Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Armin Honggo dari GKI Pekanbaru. Sungguh senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Apa kabar saudara-saudara? Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, sauh pengharapan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengaminkan pengharapan adalah satu unsur yang penting di dalam kehidupan manusia. Apa yang akan terjadi apabila seseorang kehilangan harapan dalam hidupnya? Ada seorang ibu yang datang kepada pendetanya dengan hati yang sedih, dia berkata, "Pak Pendeta, saya ingin menceraikan suami saya." Pendeta itu bertanya, "Mengapa?" Si ibu ini berkata, "Suami saya berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Berkali-kali dia menyesali dan meminta maaf, tetapi berkali-kali dia mengulanginya. Saya berkali-kali memaafkan dan memberikan kesempatan dan berpikir, berharap suatu saat dia akan berubah. Tetapi ternyata tidak. Suami saya terjerat judi bola. Setiap kali temannya mengajak dia untuk bermain judi bola, dia senantiasa tidak dapat menolaknya. Sekarang hutang kami makin besar. Saya tidak tahan lagi hidup bersama dengan dia. Nah, saudara, mengapa ini bisa terjadi? Karena si ibu ini kehilangan harapan terhadap suaminya. Saudara-saudara, kita melihat betapa dahsyatnya harapan itu di dalam kehidupan manusia, bukan? Penulis Ibrani juga mengakui bahwa pengharapan itu adalah satu unsur yang begitu penting sekali. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, kita melihat bahwa penulis Ibrani waktu menggambarkan kekuatan daripada pengharapan itu, dia menggambarkan pengharapan itu seperti sauh. Kita tahu sauh atau jangkar itu di dalam kapal itu dibandingkan kapal itu sendiri sangat kecil. Tapi walaupun benda yang kecil ini begitu kuat sekali sehingga dapat menahan kapal yang besar di tengah terombang-ambing oleh badai dan arus yang kuat, tapi dia tetap pada posisinya dan dia tetap bisa menuju kepada tujuannya. Menjamin sampai kepada tujuannya karena apa? Satu jangkar. Jadi pengharapan itu digambarkan seperti sauh yang sungguh-sungguh menjamin orang itu tetap bisa sampai pada akhirnya. Dia memberikan contoh mengatakan dahulu para pembacanya adalah orang-orang yang rajin dalam melayani orang-orang kudus. Bahkan sampai sekarang mereka tetap rajin melayani orang-orang kudus. Kita tahu pada kondisi pada saat itu, kehidupan menjadi seorang Kristen tidak gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan di dalam hidup sebagai seorang yang beriman pada Kristus, sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, kesulitan penganiayaan yang dialami bisa membuat seorang berhenti untuk melayani Tuhan. Dan penulis Ibrani mengatakan, engkau hendaknya setia sampai akhir karena itu adalah gambaran engkau memiliki pengharapan. Pengharapan itu membuat kita itu merasa setia sampai pada akhirnya demi nama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Nah, sama seperti Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Dianiaya oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Dia berbahagia karena dia melihat di sanalah nilai daripada pengharapan yang ada di dalamnya. Saudara, kita sadar ini.
Kita seharusnya memiliki pengharapan. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya menjadi seorang yang memiliki pengharapan dalam kehidupan ini? Penulis Ibrani meneruskan tulisannya. Dia memberikan satu contoh, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham itu dapat mempercayai Tuhan dan bisa sabar menantikan sebagai satu gambaran sebagai seorang yang punya pengharapan. Pengharapan itu dibangun bukan dari pihak Abraham terlebih dahulu. Pengharapan itu ternyata dibangun dari pihak Allah. Allah yang memberikan janji, oleh sebab itu Abraham bisa mempunyai pengharapan. Tetapi bagaimana dia bisa betul-betul berpegang pada pengharapan itu? Karena Allah yang berjanji itu mengucapkannya dengan bersumpah atas dirinya sendiri. Yang ingin meneguhkan kepada Abraham, ingin meyakinkan Abraham, ingin menyatakan pada Abraham satu niat yang sungguh-sungguh bahwa apa yang dia ucapkan itu bukan satu ucapan main-main saja. Dia serius dengan ucapan dan janji itu dan dia pasti akan menggenapinya. Saudara-saudara, Abraham tahu melalui pengalaman hidupnya, Allah itu tidak mungkin berbohong. Maka Abraham dapat berpegang pada pengharapan. Jadi saudara-saudara, kita dapatkan ternyata pengharapan itu tidak secara membabi buta. Ternyata pengharapan itu bukan suatu spekulatif akan masa depan di depan. Tapi pengharapan itu terbangun karena apa? Pihak yang menjanjikan, dia menepati janjinya. Sehingga yang mendapatkan janji itu dapat terus dengan sabar menantikan kapan digenapi janji itu. Dan dia bisa setia melewati itu semua. Karena apa? Mempercayai bahwa pasti janji itu akan digenapi. Itulah pengharapan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini, seperti apakah engkau dan saya itu menghidupkan pengharapan dalam kehidupan kita? Apakah di tengah-tengah badai hidup kita sudah terseret oleh arus karena kita tidak lagi berpegang pada pengharapan? Mari saudara-saudara, saya mengajak kita kembali untuk mempercayai Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang dapat kita percaya dan pegang di dalam kehidupan kita. Mari kita, saudara-saudara, kita juga hidupkan prinsip pengharapan itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita pun tahu bahwa keluarga kita memerlukan harapan. Orang yang bersama dengan kita memerlukan harapan. Mari saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang membangun harapan itu. Sehingga orang yang bersama dengan kita merasa satu kekuatan, syukur atas kehadiran kita. Biar Tuhan menolong kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang pasti akan menepati janji-janjinya. Tuhan yang tidak pernah berbohong. Tuhan, karena diri Tuhan sendirilah membuat kami bisa berpegang pada pengharapan kami atas janji-janji Tuhan. Membuat kami di dalam hidup kami ini, ketika menghadapi badai, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan-persoalan yang begitu besar, tetapi kami tetap dapat setia pada Tuhan karena kesetiaan itu sangat bernilai. Bila Tuhan menolong kami melangkah di dalamnya. Dan kami mohon Tuhan juga menolong kami supaya hidup kami mencerminkan prinsip-prinsip pengharapan ini. Kami hadir di tengah keluarga kami hadir di tempat kerja kami hadir di dalam gereja atau dimanapun kami berada. Yang menjadi orang-orang yang bisa dipegang perkataan kami, yang dipercaya karakter hidup kami, sehingga kehadiran kami membangun harapan di dalamnya. Inilah kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.